Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Tetap semangat ya, walaupun saat ini kalian masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan memulai, sebelum memulai kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberi kesehatan. Juga Tuhan, kami akan mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dalam belajar kami. Berkati orang tua kami yang mendampingi kami belajar maupun yang bekerja, kiranya berkat dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kedua orang tua kami. Berkati juga guru kami Tuhan yang menyampaikan materi pada hari ini. Kiranya Tuhan juga apa yang disampaikan oleh guru kami boleh kami mengerti dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang ketujuh. Semua anak-anak boleh lihat buku paketnya di halaman 53. Judulnya adalah Persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah ya. Memang akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya. Pada tahun 2011 ada sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dari novel bestseller Surat Kecil untuk Tuhan. Film ini bercerita tentang seorang anak berusia 13 tahun bernama Keke yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Segala usaha dilakukan orang tuanya agar dapat menyembuhkan Keke. Namun segala upaya tersebut sia-sia. Setelah menyadari bahwa hidupnya akan berakhir, ia menulis sebuah surat untuk Tuhan. Suratnya seperti ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku tidak ingin ada tangisan di dunia ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku berharap tidak akan ada hal yang sama terjadi padaku, terjadi pada orang lain. Tuhan, bolehkah aku menulis surat kecil untukmu? Tuhan, bolehkah aku memohon satu hal kecil padamu? Tuhan, biarkanlah aku bisa melihat dengan mataku untuk memandang langit dan bulan setiap harinya. Tuhan, izinkanlah rambutku kembali tumbuh agar aku bisa menjadi wanita sesungguhnya. Tuhan, berikanlah aku kekuatan menjadi dewasa agar aku bisa memberikan arti hidupku kepada siapapun yang mengenalku. Tuhan, surat kecilku ini adalah sebuah surat terakhir dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang Kau berikan padaku. Ini adalah tulisan seorang anak yang bernama Keke yang usia 13 tahun, dia menderita sakit. Ini adalah sebuah doa dari Keke kepada Tuhan, andai dia bisa hidup kembali, permohonan yang dimintanya untuk Tuhan gitu ya. Nah, ini adalah surat dari seorang anak kepada Tuhan. Mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan mencintai semua umat manusia selalu membawa kelegaan. Hal tersebut merupakan karunia yang diberikan Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memiliki hubungan pribadi bersama Allah dengan mengingat segala keberadaan kita sebagai manusia. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah berarti, boleh kalian garis bawahi ya, kita mempunyai persekutuan yang akrab dengannya. Bukan hanya dengan doa, membaca dan merenungkan firman-Nya, tapi sikap kita setiap hari harus melibatkan Allah. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah? Ini ada step by stepnya ya, langkahnya. Yang pertama adalah aku ini berdoa. Aku ini nama kita ya. April berdoa, membaca dan mempelajari Alkitab. Yang ketiga, langkah ketiganya, membuat keputusan yang bijaksana, itu menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gerejawi, melayani umat Tuhan. Akhirnya kita menjadi anak Tuhan gitu ya. Kita sampai kepada Tuhan ya. Yang pertama kita harus berdoa. Berdoa. Berdoa adalah bagian penting dalam hidup orang Kristen. Ada dikatakan bagi orang percaya doa adalah nafas hidup orang Kristen ya. Kita berdoa untuk berbagai alasan. Ada 5 jenis atau bentuk doa ya. Yang pertama doa ucapan syukur. Kita bersyukur atau menyatakan terima kasih kepada Allah karena segala perbuatan yang baik telah Ia kerjakan. Yang bagian B, doa syafaat atau doa bersama. Doa ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Kita berdoa untuk kehidupan orang lain dan seluruh aspek kehidupan di dunia ini seperti doa untuk bangsa dan negara, orang miskin dan lain-lain. Dalam doa syafaat fokusnya adalah orang lain bukan diri sendiri. Jadi kalau doa ucapan syukur itu adalah
untuk diri sendiri, bersyukur kepada Tuhan, untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan karena segala perbuatan baik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu doa ucapan syukur. Doa syafaat atau doa bersama itu dilakukan beberapa orang, 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana, firman Tuhan mengatakan ya. Nah, di situ kita mendoakan orang lain, bukan fokus kepada diri sendiri, tetapi mendoakan orang lain, misalnya mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan guru-guru, mendoakan bangsa negara, mendoakan kondisi dunia ini ya. Itu doa syafaat. Yang C, doa permohonan. Dalam doa ini kita memohon sesuatu kepada Allah. Jika kita berbuat dosa, kita mohon pengampunan. Ketika memerlukan pertolongan, kita mohon kepada Tuhan untuk menolong. Jika sakit, kita mohon kepada Allah untuk menyembuhkan. Ini doa permohonan ya. D, doa pujian atau pengagungan. Kita terpesona akan kuasa dan karya Tuhan bagi dunia. Untuk itulah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam doa. Jadi ada doa pujian, pengagungan. Kita mengagungkan nama Tuhan, kita terpesona dengan kuasa Tuhan, melihat ciptaan dunia ini, karya Tuhan yang begitu indah. Kita mengagungkan nama Tuhan, itu doa pujian pengagungan ya. Yang E, doa penyembahan. Fokus ini adalah menyembah Allah. Doa penyembahan dinaikkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, dengan lewat doa-doa kita, itu adalah doa penyembahan ya. Tadi ada 5 doa apa aja? Doa ucapan syukur, doa syafaat atau doa bersama, doa permohonan, doa pujian pengagungan, doa penyembahan ya. Dalam doa kita berkomunikasi dengan Allah karena kita tahu Allah selalu ada dan mendengar doa umatnya. Karena dalam doa kita tahu kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan kita sadar bahwa Allah selalu ada dan mau mendengar doa umatnya yang sungguh-sungguh ya. Tapi ya, ada berbagai macam cara untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, kita dapat berdoa di mana saja dan kapan saja, tidak tergantung tempat dan terikat dengan waktu. Doa dapat dilakukan saat sedang sendiri atau bersama-sama, serta dapat dilakukan di gereja, di dalam kamar tidur, meja makan, sekolah, taman, dan berbagai tempat lainnya. Doa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Allah dapat bertindak sebagai sahabat kita. Jadi saat berdoa kita tidak perlu malu, takut, ragu, khawatir untuk berbicara tentang persoalan atau peristiwa yang kita alami. Jadi doa itu kita seperti bercakap-cakap dengan seorang sahabat aja ya. Bagaimana kita ngobrol dengan sahabat kita, seperti itulah kita jadikan Tuhan dalam doa kita ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, kita ungkapkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita ya. Yang ketiga, jangan lupa memanjatkan syukur, ucapan pujian dan syukur kepada Tuhan untuk setiap doa yang sudah dijawab maupun yang belum. Kita mengucap syukur buat keadaan kita mengucap syukur buat doa-doa yang Tuhan sudah jawab, dan maupun yang belum Tuhan jawab, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Yang keempat, berdoalah setiap hari dan jadikan doa sebagai kebiasaan. Jadi dalam kondisi apapun kita, bangun tidur, mau makan, mau berangkat sekolah, mau dalam keadaan apapun, kita jadikan suatu kebiasaan doa kita ya. Oke. Yang bagian B, halaman 57 kita akan bahas membaca dan mempelajari Alkitab. Tubuh rohani kita ini perlu diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan membaca Alkitab, kita mengerti dan memahami maksud Tuhan untuk kita setiap hari. Firman Allah membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Firman Tuhan menuntun kita seperti pelita dan suluh dalam aktivitas kita setiap hari. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rajin membaca Alkitab adalah sarana bagimu untuk semakin mengenal Allah dan mengetahui kehendak-Nya. Membaca Alkitab itu ibarat makanan bagi tubuh kita. Kita akan merasa kelaparan jika tidak makan. Jika kita membaca Alkitab, jiwa kita pun akan kelaparan. Jika tidak membaca Alkitab, jiwa kita pun akan kelaparan. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab. Kalau kalian kan setiap hari ada kidi ya, kalian boleh lewat kidi membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Juga kan ada spend time ya. Itu menjadi makanan rohani buat jiwa kalian, buat rohani kalian ya. Hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat
Hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat jika kita rajin membaca Alkitab. Dengan rajin membaca Alkitab, kita semakin memiliki dasar yang kuat dan pertimbangan yang matang ketika hendak membuat keputusan dalam hidup kita. Misalnya, ada teman yang mengajak membolos sekolah, kita tidak segera mengambil keputusan. Kita bisa segera mengambil keputusan mana yang baik dan benar untuk dilakukan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itu adalah firman Tuhan. Berbahagia kita jika kita membaca, merenungkan, mendengar, akan kita lakukan firman Tuhan siang dan malam, ya. Ini janji firman Tuhan pada kita. Yang C, kita menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan di gereja. Menghadiri ibadah di gereja adalah kehendak Allah bagi orang percaya dan harus dijadikan kebiasaan. Gereja adalah tempat di mana orang percaya dapat saling mengasihi, saling mendukung dan menyemangati dan saling melayani. Ya, kalau dulu offline itu kita bisa di sana bisa saling mengasihi, ada fellowship, ada kebersamaan gitu ya. Kalau sekolah minggu Mem April lihat ada pujiannya, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Itu kan waktu offline. Tapi kalau sekarang online, kita di rumah. Yang punya adik, yang punya kakak, ibadah sekolah minggu bersama-sama, kita bersama-sama di dalam, bisa ada fellowship juga bersama dengan keluarga kita di dalamnya, ya. Jadi ada saling mengasihi, saling mendukung, saling menyemangati dan saling melayani di sana. Ada beberapa cara untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Yang pertama, mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk misi gereja. Yang kedua, membersihkan lingkungan gereja dan tidak membuang sampah di dalam gedung gereja. Iya ya, nggak boleh habis makan buang sampah sembarangan, kan ada tempat sampah yang diberikan, ya. Yang ketiga, menggunakan talentamu untuk menolong dan menghibur orang lain. Misalnya seperti waktu kalau Natal, kalau Paskah, atau dalam momen-momen perayaan yang besar, kalian bisa melayani sebagai choir, sebagai nari, sebagai apapun yang bisa kalian layani di dalam ibadah, ya. Yang keempat, membuat ibadah khusus untuk mendoakan orang sakit, menghibur yang berduka, merayakan hari ulang tahun atau persiapan ujian, ya. Membuat ibadah khusus, kita bisa terlibat dalam pelayanan itu, ya. Mendoakan orang sakit, menghibur yang duka, biasanya kalau ada yang meninggal, ya. Merayakan hari ulang tahun atau persiapan ujian. Yang kelima, menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, banyak, ya. Misalnya kegiatan untuk anak-anak relawan itu choir, ya, jadi choir, relawan kan, kegiatan jadi tamborin bisa, ya, banyak lagi nanti di gereja kalian masing-masing, ya. Yang D, kita akan membahas membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Membuat keputusan-keputusan yang bijaksana menolongmu membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan semakin erat jika kamu melakukan perintah Tuhan melalui keputusanmu. Penting untuk diingat bahwa Allah menghendakimu untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, serta mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana mempraktikannya dalam kehidupan setiap hari? Nah, keputusan yang kita ambil, kita harus berhikmat kepada Tuhan. Setiap apapun keputusan, kalian ini udah kelas 6. Nanti kalau mau masuk SMP, minta hikmat Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Keputusan apa yang kalian ambil ke SMP mana kalian ambil, itu adalah yang terbaik, ya. Setiap keputusan libatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus dulu pertama kali dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Dan kita terlebih juga mengasihi sesama kita dimanapun kita berada, ya. Nah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam di rumah kalian bisa mengasihi keluarga kalian, di sekolah saat PTMT kalian bisa melakukan apa yang guru-guru kalian minta, kalian lakukan, kerjakan apa yang disuruh, ya. Oke, itu hal-hal keputusan yang terbaik yang kalian ambil. Nah, di sini ada 4 kebajikan surgawi yang merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menolongmu memilih keputusan yang bijaksana. Kesederhanaan, kesabaran, kerendahan hatian, kebaikan hati, ya. Ini cara-cara kebajikan surgawi. Kalian boleh baca nanti di buku paket, ya. Belajar membuat keputusan-keputusan yang bijaksana adalah proses seumur hidup. Ya, itu seumur hidup, bahkan Mem April pun, bahkan orang-orang dewasa sekalipun adalah melalui proses, ya. Seumur hidup.
Kadang-kadang kita bisa mengambil keputusan yang salah, makanya kita harus terus belajar minta hikmat Tuhan ketika membuat suatu keputusan ya. Kita membutuhkan pelatihan terus-menerus agar dapat hidup sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu melakukan perintah Allah, kita menjadi pribadi yang diinginkan Allah. Ini adalah keputusan yang bijaksana ya. Melayani umat Allah. Kita telah dipilih dan dipanggil untuk melanjutkan karyanya di dunia. Misi kita adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang, keluarga, tetangga, orang-orang yang di belahan dunia lain, kaya, miskin, yang berkuasa atau yang tertindas, yang tersisihkan, semua adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini dipilih dan dipanggil untuk melanjutkan karya misi Allah. Apa itu? Misi adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Tidak dalam segala golongan, segala usia, semuanya kita harus memperkenalkan Kristus. Lewat bagaimana caranya, Dengan cara lewat hidup kita. Hidup kita ini adalah kitab yang terbuka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh orang lain. Oh, begini ya orang Kristen. Oh, begini ya orang Kristen cara mengasihi, memaafkan, mengampuni. Kita dilihat oleh orang. Jadi kita harus memperkenalkan Kristus, kasih Kristus kepada semua orang ya. Tertulis dalam Alkitab bahwa orang-orang Kristen harus melayani Allah lewat melayani sesama. Karena semua orang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Yesus sendiri mencontohkan bagaimana caranya melayani orang lain saat Ia membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan kalian tahu ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia bahkan rela membasuh kaki murid-muridnya. Itu menandakan Dia rela melayani ya. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus adalah sebagai pengingat bahwa setiap orang harus melayani orang lain. Meskipun sulit saat melayani orang lain, kita harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan menolong mereka dengan cara yang tepat ya. Karena itulah orang Kristen harus berkarya untuk kebaikan orang-orang yang susah, yang tidak mendapatkan kebutuhan mereka, dan melayani mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ada beberapa ayat Alkitab yang dapat menolongmu melihat bagaimana melayani itu. Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh untuk melayaninya. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kita harus melayani Tuhan, melayani sesama kita, yang ada orang-orang sekitar kita ya. Yohanes 15 ayat 5. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, kita adalah rekan kerjanya Allah. Jadi kita harus mau melayani Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu yang bagian refleksi. Kita lihat. Menjalin komunikasi dengan Allah seperti melatih tubuh rohani kita. Terkadang sukar untuk dijalani, namun dengan keyakinan bahwa Allah bersedia menolong kita, kita pasti dapat melakukannya. Menjalin persekutuan dengan Allah menandakan kita mengasihinya. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia dan terlibat aktif dalam pekerjaan misinya. Maukah kita berkarya menjadi pekerja Kristus di tengah-tengah dunia sehingga setiap orang di dunia ini mengenal Kristus? Maukah kita? Pasti mau ya nak ya. Jadi dalam hidup kita, segala apapun yang kita lakukan, kita harus melayani Allah. Kita harus menjadi rekan kerja Allah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita, biar kita makin mengenal, menyadari bahwa kita harus menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Lewat saat teduh kita, lewat doa-doa kita, lewat keputusan-keputusan yang kita ambil, lewat menghadiri ibadah di gereja, lewat melayani umat Tuhan di sekeliling kita. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup dengarkan video ini. Biarlah video hari ini boleh memberkati kalian semua. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami menjalin hubungan kami
yang akrab dengan Tuhan seperti seorang sahabat ya Tuhan. Ajar kami selalu membaca firman Tuhan, berdoa, rajin ke gereja Tuhan, beribadah. Juga kami setiap mengambil keputusan itu berdasarkan dari Tuhan, dan juga kami boleh melayani umat Tuhan ya Bapa. Ajar kami melakukan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan berkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah setiap hidup mereka Tuhan berkati. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, juga berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami guru-guru AFO Sawangan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan juga, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.